Pernah cinlok barangkali dengan teman seangkatan di peternakan? Ada yang cantik nggak di Wita Lautin seangkatan? Kat gitu. Nggak boleh dikat itu bang. Jadi, pernah cinlok? Ya, pernah. Berapa lama bertahan? Hmm, Apakah selama 21 hari telur menetas kemudian itu pun selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ujung Kandang Channel. Pada konten kali ini tentang kisah alumni, kembali kita mengorek kisah-kisah alumni Fakultas Peternakan yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya bersama salah seorang narasumber dari alumni UIN Alauddin Makassar 2011. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Narasumber silakan. ya, terima kasih. Nama saya Sabran, asal daerah dari Bantaeng, Sulawesi Selatan. Oke, Bang Sabran. Yang pertama, kenapa sih, apa alasan yang mendasari Bang Sabran ini memilih untuk kuliah di Fakultas Peternakan atau lebih tepatnya ke jurusan peternakan? Jadi sekitar pertengahan 2011, di mana jalur pendaftaran UMM atau biasa disebut dengan ujian masuk mandiri, di mana pada saat itu yang terbuka untuk Fakultas Sains dan Teknologi yang mungkin lebih dominan untuk dimasuki itu adalah adalah jurusan ilmu peternakan, di mana ilmu peternakan UIN Alauddin itu sendiri pada saat itu baru berusia sekitar kurang lebih 5-6 tahun. Berarti ceritanya Bang Sabran ini tersesat dong. Artinya nggak tulus dong masuk ke peternakan atau gimana? Ya, hampir seperti itu karena pada dasarnya yang dipilih itu adalah pendidikan matematika. Oh iya iya iya. Jadi awalnya tujuannya adalah pendidikan matematika, cuman kuotanya mungkin sudah terpenuhi di situ dan yang terbuka adalah Fakultas Peternakan atau jurusan peternakan. Makanya dengan terpaksa, mungkin bisa dibilang dengan terpaksa Bang Sabran kemudian masuk ke situ ya. Terus ada nggak penyesalan setelah masuk di Fakultas Peternakan? Ya, seiring berjalannya waktu, di mana setelah memulai program perkuliahan dan seterusnya, akhirnya jurusan peternakan ini sendiri bisa dibilang merasuki jiwa sehingga rasa suka terhadap jurusan ini semakin ada. Apa yang membuat Bang Sabran kemudian bisa jatuh cinta dengan peternakan? Kan awalnya nggak suka, awalnya tersesat di situ. Apa sih titik balik yang membuat kemudian Bang Sabran itu menjadi care, menjadi suka, menjadi senang terhadap peternakan? Bisa diceritakan? Jadi jurusan peternakan itu sendiri sama halnya dengan jurusan pertanian yang lebih dominan. Kita belajar di area lapangan, akan tetapi untuk di jurusan ilmu peternakan UIN Alauddin sendiri masih lebih dominan untuk belajar materi ketimbang dengan praktek lapangan. Akan tetapi diselingi dengan hal itu, rasa kecintaan kita terhadap jurusan ini semakin bertambah setiap ada kegiatan-kegiatan baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oke. Ada kisah menarik nggak selama kuliah di UIN Alauddin? Untuk kisah-kisah menariknya sendiri ya cukup banyak karena dari jurusan ini saya sendiri bisa mengelilingi beberapa tempat khususnya di area Sulawesi Selatan ini sendiri untuk melakukan program-program praktek lapangan. Cerita lucu mungkin selama kuliah di peternakan, mungkin pernah
bersih-bersih kandang, mungkin pernah nungguin sapi berak, atau mungkin pernah ngapain gitu yang unik, lucu, menarik untuk diceritakan? Jadi untuk hal-hal yang seperti itu tidak lazim rasanya sebagai mahasiswa ataupun alumni peternakan untuk tidak mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Karena pada dasarnya kita belajar dari hal-hal kotor, kemudian kita bisa tahu bahwa hal-hal kotor itu bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Pernah cinlok barangkali dengan teman seangkatan di peternakan? Ada yang cantik nggak di UIN Alauddin seangkatan? Kat gitu. Nggak boleh dikat itu bang. Jadi pernah cinlok? Ya, pernah. Berapa lama bertahan? Apakah selama 21 hari telur menetas kemudian itu pun selesai? Hampir seperti itu. Boleh diceritakan bang secara detailnya? Orang mana sih? Kat. Ini menarik bang. Jadi kita membahas kisah alumni. Jadi kita membahas kisah alumni bukan hanya kisah tentang dunia peternakannya, tapi kita juga membahas tentang hal mungkin sekarang akan menjadi hal yang lucu, akan menjadi kenangan yang indah, akan menjadi nostalgia yang patut untuk diceritakan untuk teman-teman semua. Jadi nggak usah malu bang, sampaikan aja. Mungkin itu hanya bagian dari privasi. Ya, dinamika kampus lah. Emang secantik apa sih itu cewek? Mungkin menyesal kalau lihat Bang Sabran yang sekarang. Oke, kita next ya. Kita next ganti topik. Selanjutnya Bang, barangkali pesan buat orang-orang di luar sana yang masih meremehkan profesi peternak, yang masih meremehkan dunia peternakan, yang masih meremehkan pejuang-pejuang penunjang gizi untuk masyarakat Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebenarnya adalah peran-peran peternak dan orang-orang peternakan gitu. Pesan buat mereka-mereka yang masih mencibir dan kurang suka dengan profesi-profesi kita ini Bang. Ya, jadi untuk teman-teman semua ataupun yang masih menjalani pendidikan di bangku sekolah yang ingin tamat, jangan takut untuk memilih jurusan peternakan, karena pada dasarnya sumber protein hewani yang paling mudah didapat itu dari hewan, khususnya dari unggas. Nah, sedikit cerita juga masalah yang seperti itu, bahwa dulu pernah dicibir ataupun dipandang sebelah mata akan hal yang seperti itu terhadap apa yang saya pilih pada waktu itu, yaitu jurusan peternakan. Akan tetapi di samping saya menjalani setiap harinya program-program yang disediakan pada jurusan itu, akhirnya saya bisa membuka mata pikiran bahwa peternakan itu tidak sesempit yang mereka pikir. Jadi untuk teman-teman semua, baik yang masih sekolah ataupun yang sudah lulus ataupun yang masih berpikir tentang peternakan, sebenarnya peternakan itu memiliki banyak peluang usaha dibanding mungkin hal-hal yang lain. Oke, selanjutnya apa sih yang tidak bisa terlupakan buat Bang Sabran sendiri selama menjalani kuliah? Berapa tahun selesai Bang? Kurang lebih 4 tahun. Ya, selama kurang lebih 4 tahun kuliah di UIN Alauddin jurusan peternakan, adakah satu hal atau satu memori yang betul-betul terkesan, yang teringat, entah itu pesan dosen, entah itu pada saat praktek lapangan, entah itu apapun, yang sampai sekarang Bang Sabran pegang, yang sampai sekarang Bang Sabran ingat untuk menjadi bekal hidup? Iya, jadi sedikit lucu juga apa yang pernah saya alami dulu. Jadi di akhir perjalanan perkuliahan di ilmu peternakan itu sendiri, jadi PKL itu saya ambil di sektor atau bagian ternak besar, ruminansia.
Kemudian saya lanjut di penelitian atau tugas akhir itu sama halnya dengan ruminansi, yaitu inseminasi buatan. Akan tetapi setelah keluar dari hal itu, kemudian saya masuk di sektor perunggasan. Jadi itu memiliki sedikit kelucuan menurut saya karena sedikit berbeda dari ternak besar ke ternak kecil dengan pengalaman yang ada di ternak besar, tapi sekarang berada di sektor perunggasan. Oke, berbicara tentang ternak besar atau ruminansia dan ternak kecil atau monogastrik. Jadi dari yang apa Bang Sabran pernah pelajari dan pengalaman Bang Sabran, boleh dibagi tips tentang sedikit tips peternakan tentang ternak besar kah, atau tips peternakan tentang unggas? Contoh misalkan bagaimana memilih sapi yang baik, atau bagaimana cara melakukan inseminasi buatan, atau kalau di unggas bagaimana cara memilih indukan yang baik, atau apapun itu. Silahkan tips peternakan buat sobat-sobat ternak yang ada di luar sana, khususnya subscriber Ujung Kandang Channel. Jadi untuk ternak besar sendiri, kebetulan saya kemarin fokus di inseminasi buatan, di mana inseminasi buatan itu sendiri adalah suatu program dari pemerintah kita untuk memberikan kualitas terhadap apa yang dihasilkan. Makanya selalu ditekankan untuk melakukan inseminasi buatan karena produk yang dihasilkan itu yang paling utama. Nah, kemudian untuk di sektor perunggasan sendiri, karena sekarang saya berada di salah satu tempat atau perusahaan yang bergerak di bidang perunggasan. Jadi untuk unggas yang baik sendiri itu adalah unggas yang terlihat sehat, tidak memiliki cacat fisik baik di luar maupun di dalam. Jadi pada dasarnya untuk di sektor perunggasan itu sendiri yang perlu diperhatikan adalah kesehatan. Oke, jadi closing statement dari Bang Sabran. Terakhir barangkali bisa untuk sampaikan salam-salam buat dosen-dosen di UIN Alauddin, ataupun buat sahabat-sahabat selama perkuliahan, ucapan terima kasih atau apapun itu, atau buat mantan yang pernah menyia-nyiakan Bang Sabran di masa lalu, mungkin mereka menyesal sekarang. Silahkan disampaikan Bang. Jadi yang pertama mungkin ucapan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademi UIN Alauddin Makassar, khususnya pada Fakultas Sains dan Teknologi, terlebih lagi khususnya kepada jurusan ilmu peternakan, semua dosen-dosen, teman-teman, para alumni, maupun adik-adik yang masih melakukan perkuliahan sekarang. Jadi untuk sekarang ini saya sudah bisa merasakan bahwa kuliah di peternakan bukan cuma sekedar bisa dipandang sebelah mata, akan tetapi banyak hikmah hal yang bisa dipetik dari jurusan ini. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami menjadi narasumber, walaupun mungkin sedikit tegang pembahasan soal mantan tadi. Jadi mungkin next kita akan ketemu lagi dengan cerita-cerita yang baru, dengan kisah-kisah yang baru, karena setiap orang punya kisah, setiap orang punya cerita. Peternakan sangat luas untuk digali, kemudian alumni-alumninya pun sangat beragam dengan berbagai profesi. Ke depan insya Allah kita akan selalu update, selalu kita akan buka korek-korek kisah-kisah yang baru. Mungkin Bang Sabran sekarang mungkin masih malu-malu, tapi ke depan kita, kalau ada waktu insya Allah kita akan hadirkan kembali. Oke, cukup sekian dari kami. Salam cinta dari Ujung Kandang.